Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah? Selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Morning and Pagi kakak-kakak. Aku Morning, kehilangan satu orang nih. ya lagi sick ya. Sik. 6, 7, 8, 9, 10. Lagi sakit. Mas Bedu kenapa mukanya bete gitu? Kayak Enggak, gini. muka aku nggak bete. Memang kelihatan kayak orang bete. Oh gitu. Tapi enggak ya? Jadi gini, kadang kita tuh harus pintar-pintar menyembunyikan ekspresi wajah ketika kita menghadapi seseorang yang sebenarnya kita tuh nggak suka sama dia. Emang Mas Bedu lagi nggak suka sama EN? Emang kelihatan suka ya? Gak maksudnya lagi sebel. Udah disembunyikan supaya sukanya disembunyikan, masih kelihatan juga ya? Kelihatan. Gini En, jadi Bedu tuh lagi kesel sama teman Bedu, ya kan? Dia itu ya, kalau lagi susah datang ke Bedu. Ada aja yang minjem uang lah, segala macem lah, ada aja keluhannya. Kok kayaknya gue hidup gini-gini amat, lu bantu gue dong, tolong bla bla bla. Tapi begitu dia dikasih rezeki yang banyak sama Allah, dikasih bisa dibilang kaya, sombongnya minta maaf. Ya minta ampun. Maaf Pak, saya mau sombong gitu. Iya, maaf saya mau sombong gitu. Mohonnya ya Allah, itu bener-bener deh. Dikasih miskin ngeluh, dikasih kaya sombong. Maunya apa gitu ya Mas Bedu ya? Ya nggak tahu deh maunya apa. Tanya coba, jadi maunya yang mana? Terus Mas Bedu kenapa bete? Kesel, karena sekarang temennya lagi miskin nih, lagi mau... Nah ini sekarang lagi datang, pinjam uang, udah gitu utang dia juga belum dibayar, banyak banget utangnya. Waalaikumsalam. Siapa yang punya utang nggak dibayar? Teman Bedu ada mah. Dia tuh- Rasulullah mengatakan siapa yang mati membawa hutang mudah dabun bainas sama iwa. Ruhnya tidak sampai kepada Allah, tergantung atas langit dan bumi. Siapa yang punya utang? Saya masih. Jangan biasain ngutang lu. Nggak, ini makanya, Bang. Lunasin. Udah mulai pakai jaket udah nggak ngutang doang mas sekarang. Ke kaos ya. Si beduk. Nah ini ya itu menghadapin orang-orang yang seperti teman-teman Bedu tadi Bedu cerita kayak En Pak. Dia kalau lagi miskin ada aja keluhannya, merasa bahwa dia tuh paling menderita hidup di dunia ini. Ngeluh aja kerja setiap hari, ngeluh. Begitu Allah kasih rezeki, ditambahin lagi nikmatnya sama Allah terus tambah lagi kaya, sombong mah. Miskin lagi, datang lagi ngeluh, ngutang segala macam. Sekarang utang yang kemarin belum dibayar, pas lagi kaya nggak bayar utang tuh. Lupa diri. Lupa diri. Lupa daratan. Tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur. Miskin mengeluh, kaya sombong. Oke, kita lihat ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Miskin Miskin, ngeluh, Kaya, kaya, sombong. sombong.
Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngacung. Normal. Normal. Apakah kaya hati atau kaya harta? Harta. Kaya hati dan kaya harta Kaya itu hati. yang diinginkan. Mudah-mudahan kita semua seperti ini. Amin. Ya Allah. Karena yang namanya kekayaan diinginkan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Tuh. Manusia normal menyukai yang 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan. Peternakan, sawah ladang. Tuh. Normal. Yang tidak normal cara meraihnya yang nggak benar. Masya Allah. Allah mengatakan, setiap Allah mengutus para nabi dan rasul, biasanya mereka menolak. Siapa yang menolak? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang berasa punya kedudukan yang terhormat. Mereka menolak. Kenapa? Mereka mengatakan, kami orang kaya, orang terpandang, turunan Menak, nggak bakal mau dengerin kalian. Tuh. Jadi rupanya ini sudah hukum alam. Sunatullahnya begitu. Orang yang kaya itu menjadi sombong, merasa hebat, sehingga menghina orang lain yang mereka anggap lebih rendah. Walaupun mereka seorang nabi, seorang rasul, begitu Al-Quran berbicara. Jadi mereka sombong. Merasa punya kekuatan dengan kekuasaan. Mereka merasa punya kekuatan dengan harta bendanya. Kenapa? Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan dari arah depan. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Qala pabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim summa la'atiyanahum min baini adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa man samailihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Karena engkau telah menyebut aku makhluk yang sesat ya Allah. Dari mulai saat ini aku akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka dari depan, goda dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga mereka sedikit yang bersyukur. Nah, kalau ada orang yang miskin mengeluh, kaya sombong, kata Allah dalam ayat ini kemasukan setan. Hati-hati. Ya Allah, orang-orang muhajirin yang miskin menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini kaum yang miskin. Enak banget tuh orang-orang kaya. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami pun puasa. Sementara orang-orang kaya banyak berbuat. Mereka bisa haji. Mereka bisa umroh. Mereka bisa bersedekah. Sementara kami boro-boro haji, boro-boro umroh, boro-boro sedekah. Buat hidup juga pas-pasan. Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang bisa sama dengan mereka? Mau, kata mereka. Baca tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian, wallahu akbar, takbir. 33, 33, 33. Setiap habis sholat, ini bisa menyaingi mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka senang tuh, pada pulang. Mereka kerjakan. Ternyata berita ini sampai kepada orang kaya. Hadis yang lain lagi mengatakan mereka balik lagi nih. Orang miskin muhajirin. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya mendengar. Mereka pun melakukannya. Bagaimana dengan kami kalau seperti itu? Masya Allah. Rasul mengatakan itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan Tuhanmu memberikan kepada seseorang kelebihan harta, memberikan kepada seorang kesempitan, itu adalah ketentuan Allah. Nah, jadi jangan marah. Kenapa ada orang kaya, ada orang miskin, itu Allah yang menentukan. Maka orang kaya harus zakat, harus sedekah, orang miskin pun makanya hidupnya dari mereka sama-sama saling mengisi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Iya. Makanya jangan bangga dengan kekayaan, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan. Itu hanya jalan bagaimana meraih keriduannya Allah. Bahkan hadis Nabi mengatakan, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya beda 1 hari. Hah? Duluan orang miskin. 1 hari di alam akhirat, 1000 tahun di alam Nah, dunia. itu dia, Ma. Gitu.
Lumayan juga tuh ngantrinya. Makanya yang namanya di surga Rasulullah mengatakan itu kebanyakan orang miskin. Karena sudah duluan. Miskin yang sabar, bukan miskin yang mengeluh. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Miskin, ngeluh, kaya, sombong. What do you want? Apa sih kamu maunya? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hud ayat 15. Barang siapa yang pengen dunia dan semua perhiasan alam dunia, semua pernak-pernik dunia dia menginginkannya. Aku berikan semua kepada kalian. Kasih itu tuh. Aku berikan yang sempurna, tidak akan rugi. Kita lihat apa yang Allah ancamkan buat mereka yang rakus dengan keduniaan. Kalau kamu menginginkan dunia dan semua perhiasannya aku berikan kepada kalian, apapun yang kalian inginkan, aku berikan dengan sempurna. Tapi apa akibatnya di alam akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka semua yang hanya ngejar harta dunia, sombong dengan dunia, bangga dengan dunia, kata Allah, di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka jahanam. Semua yang mereka lakukan itu dihapus pahalanya. Mereka sia-sia beramal di alam dunia. Kenapa? Yang mereka kejar cuma dunia. Makanya jangan sombong, kekayaan adalah milik Allah. Pangkat jabatan milik Allah. Mereka kemasukan setan dari arah belakang, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut dengan kematian. Kita lihat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, serakah dengan dunia nih. Rakus dengan dunia. Dikejar. Yang penting saya kaya, dikejar. Yang penting punya pangkat, punya jabatan, yang penting terkenal. Caranya bagaimana? Bahkan saking rakusnya mereka bermohon, berikan aku umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur 1000 tahun tidak akan menjauhkan mereka di azab Allah, karena Allah melihat dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka lupa kalau kita adalah makhluk Allah, diatur hidup kita oleh Allah, rezeki dari Allah, pangkat jabatan itu diatur oleh Allah. Harus dipakai di jalan yang Allah ridho. Sadar nggak sadar, maaf sekali lagi, mereka kemasukan setan dari arah yang belakang. Nek, gimana kalau ada orang yang kayak gini, Nek? Dia dulu ketika kaya raya gitu kan, kayak nggak mau ngebantuin orang-orang gitu. Terus kalau misalnya apa-apa tuh kayak dipamerin di media sosial, bangga banget ya pokoknya pamer. Terus ketika dia lagi miskin gitu, lagi nggak punya uang ya, kayak temannya Mas Budi tadi, tiba-tiba datang nih ke kita, minta tolong. Terus apa, padahal ketika dia lagi senang, dia aja nggak inget-inget nih Nek sama kita. Itu dia. Banyak orang yang tidak tahu diri. Masya Allah. Kul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan, sesungguhnya Allah yang berikan rizki luas bagi orang yang ditakdirkan kaya, rizki yang sempit bagi orang yang ditakdirkan miskin. Semua pasti ada hikmahnya, kata Allah. Jadi kita sebetulnya wajib menyadari mulianya seseorang bukan karena kaya, bukan karena miskin, tapi ketaatannya kepada Allah. Kalau dia kaya tapi koret, buat apa? Makanya Rasul menyatakan boleh iri dengan dua kelompok manusia. Satu, kaya tapi dermawan. Pinter banyak ilmunya tapi berbagi. Kaya koret, mendingan jadi orang miskin. Al-Quran menyatakan kekayaan yang dalam genggaman kalian itu nanti jadi triskaan yang sangat besar dan sangat panas. Disetrika jidat, dada, dan punggungnya. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan yang disetrika jidat, dahi, dada, dan punggungnya? Ini tubuh-tubuh yang sangat sensitif. Luar biasa. Makanya kalau kita diberikan harta oleh Allah, jangan lupa
zakat, sedekah, infak. Tapi manusia yang kaya ada 3 kelompok. Termasuk kelompok manakah kalian? 1. Orang kaya buat dirinya royal, buat orang lain royal. Rumahnya, mobilnya, makannya, pakainya war. Ini yang paling hebat. 2. Buat dirinya royal, buat saudaranya orang lain koret. Yang parah yang ketiga. Dia kaya, jangankan buat orang lain, dirinya aja koret. Ditaruh tuh duitnya di sarung bantal. Nggak ada. Kemarin di TV, lu lihat nggak? Nggak, Ditaruh tuh di kamarnya, ditumpuk tuh, Duit. dipendem. Begitu dia mau bangun rumah, dimakan rayap. Aduh, sedih amat. Ya Allah, ini nyata. Lagi taruh di bawah bantal. Makanya jangan takut dengan bersedekah, digantinya dengan yang berlipat ganda. Ada nggak percaya? Cobain. Nggak bakal miskin. Iya. Nggak Tapi bakal. kalau orang kaya sombong kayaknya ya gitu lah. Tapi kalau udah ada orang miskin sombong kita gimana kan dipikir tuh, Bang? Kue cincin ganda sturi, udah miskin nggak tahu diri. Itu kalau orang Sunda bilang namanya jiga Bang Bara. Jiga Bang Bang Bara itu adalah Binatang. naon teh Bang Bung teh. Kumbang. Ah, punten, dicoret bambunya, kumbang. Kumbang itu kalau bikin sarang di kayu itu kan segede badannya. Iya. Seret, masuk, pas badannya. Begitu keluar, makanya kalau di Ciamis, kalau ada orang miskin tapi belagu, hidup nanti jelema eta mah siga Bang Baranya. Imahna leutik, hidupnya susah, keluar bunyi, memamerkan kepada orang lain, gue itu orang hebat. Iya. Allah sangat membenci orang yang kaya sombong, tapi Allah lebih membenci udah mah miskin sombong. Akhirnya dia banyak utang, pamer, branded, tas, Pakai motornya sport. baju, padahal boleh ngutang. Iya. Hasilnya berapa dia nggak tahu diri. Capek deh. Motor sport, jemput cewek keluar dari gang. Wah, ganteng doang jemput cewek Kata di gang. ceweknya, dia mah orang kaya, motornya gonta-ganti, bapaknya punya bengkel. Begitu mau diambil tuh motor sama yang punya, lagi ngider bawa cewek, ditaplok orang. Aya nu kitu kata Ada. sinetron. Sinetron. Kan mama punya TV. Iya Pak. Ada kayak di sinetron ya Pak. Iya. Aya nu kitu aya teh. Ayah. Ayanya, Mana orangnya? Kata kan orangnya suka nyari mana orangnya tuh. itu yang bohai. Oke, Nek. Nanti kita lanjutin lagi ya, Nek, Mas Ya. Badu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo En, naon? Nek, Berdua nanya nih Mas. Sok. Kan kalau kita misalkan posisi kita bisa dibilang lah ini belum kaya lah gitu kan. Tapi ketika kita ngelihat orang, waduh, pengen punya mobil yang bagus nih. Keinginan itu diperbolehkan atau enggak tuh, Bang? Sebagai manusia punya keinginan boleh, tapi berbijak di tanah. Sanggupkah saya memberinya? Jangan menyusahkan diri. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebihan. Allah benci dengan orang yang berlebihan. Boleh punya cita-cita setinggi langit. Iya. Tapi jangan sampai pungguk merindukan bulan. Siapa saya gitu kan. Beda, pengen punya motor, pengen punya Manusia mobil. serba salah. Mobil pengen punya yang Ya Allah, jalan kaki ngos-ngosan mana tanjakan. Mendingan dia punya sepeda. Udah pada lecet tuh Pak. Apa di jok. Masya Allah, ngegoseh mulu. Orang naik motor, ya Allah pengen kebeli motor. Alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun kebeli motor. Brog, hujan bara raseuh. Enak banget yang punya mobil. Kebeli tahun 80, mau gok wae.
Kebeli tahun 90 ke bengkel mulu. Kebeli tahun 2000, 2010. Masya Allah pengen beli yang terbaru. Boleh, sanggup nggak saya? Tapi kita punya kendaraan, bukan bangga buat ke kerja, buat bangga buat ke tempat orang, ke mall, apalagi buat belanja-belanja. Tapi punya kendaraan buat ke masjid. Tuh, dengerin semuanya laki-laki, WG dengerin. Tuh kacau. Jadi punya kendaraan tuh buat ke masjid, punya motor, punya mobil, biar gampang ke masjid. Mana saya pilih buat ibadah, bukan mejeng buat cewek tuh, Cok. Nah, itu yang salah pengertian selama ini. Bangga mobil dipamerkan. Tapi kalau orang-orang yang harus bertemu dengan klien kan kadang-kadang mah dia harus punya mobil yang bagus biar dia lebih dihargai sama kliennya. Kata siapa? Orang menghargai orang lain bukan karena kendaraan, bukan karena pakaian, tapi karena hati. Kendaraannya mahal, bajunya kayak orang kaya, tapi hatinya judes. Apa yang menyenangkan orang lain? Tidak ada. Makanya salah itu nilai keduniaan. Orang yang menilai seperti yang Bedu bilang, orang yang kemasukan setan. Bangga dengan mobil, bangga dengan pakaian, bangga dengan badan kita. Itu ketentuan Allah, akhlak kita yang paling mulia. Oke, Ma. salah Anda menilai. Iya, orang lain mah bukan. Itu manusia, nilai manusia. Nasional. Makanya nggak usah mikirin komentar orang. Yang penting selama kita tahu yang gue lakukan kata Allah benar, orang komentar apa nggak urusan, dadah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lah mikirin omongan orang ya, Ma. Ih, dengerin Bedu. Yang namanya selera orang nggak sama. Kata ini baju ini cantik, kata ini jelek. Kata ini sepatu ini cantik, kata ini jelek. Selera orang tidak sama. Iya. Yang penting selera saya sesuai dengan kehendak Allah, dibenarkan dalam agama. Orang lain nggak ada urusan, jadi nggak capek, nggak berita batin, nggak bakal bengek. Berarti sama kayak miskin dan kaya itu berarti relatif tergantung bagaimana kita memandang diri kita ya, Ma. Dalam Islam yang kaya, yang miskin bukan ukuran, tapi yang takwa kepada Allah itu ukuran keimanan seseorang. Dan itu yang mulia di hadapan Allah. Bukan karena kaya. Kita makan kadang-kadang nih contoh. Mak-mak di komplek lagi nyapu halaman. Datang mobil mewah, pak, turun deh, bajunya keren, sepatunya keren, tasnya keren. Ibu maaf, ini alamatnya di mana ya? Berhenti tuh dia nyapu. Ya Allah, itu sebelah sana. Masa Allah ibu, mampir dulu, nanti saya anterin. Kayak gitu loh. Titik. Besok di waktu yang sama, pagi-pagi tempat yang sama, ibu komplek ini lagi nyapu. Lewat orang bajunya butut, pakai tungket, kulehe, bajunya dengdek, miring. Mamah tanya, ditanya nggak yang lagi ibu komplek nyapu? Ditanya nggak? Mau kemana? Mau kemana, Bu? Gitu. Enggak, biasanya orang minta-minta kan. Oh iya. Cuek, baik nyapu diterusin. Mau dianterin nggak ke alamatnya? Enggak. Suruh mampir nggak? Manusia. Kadang-kadang melihat orang dari kekayaan dan penampilannya, dan ini sangat salah. Belum tentu orang yang kaya hebat tadi lebih mulia daripada orang yang miskin. Berarti orang kita masih simbolis ya, masih melihat sesuatu dari simbolis, simbolnya ya, agama. Kalau ini kaya, wah pasti dia orang juga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin asa ayyakunna khairum minhunna. Hai orang yang beriman, jangan kamu mengolok, mengejek orang lain. Siapa tahu yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Begitu. Silakan En. Nah, kalau ada orang kayak gini nih, ada teman En yang dia tuh sebenarnya bukan berarti dalam golongan miskin gitu ya, Nek ya. Hidupnya berkecukupan lah, Nek. Terus punya mobil dia, terus ibunya, ayahnya satu-satu nih, punya sendiri gitu kan. Keluarga satu. Terus tapi dia dengan kondisi yang sudah sangat berkecukupan masih suka ngeluh, Nek. Itu gimana ya, Nek, ngadepin orang seperti itu? Artinya orang itu kufur. Kufur dengan nikmat Allah. Walain kapartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Boleh punya mobil seorang satu, boleh karena kebutuhan kita nggak sama. Suami mau kemana, bininya kemana, anak pertama kemana, anak kedua, itu boleh. Oleh Allah diberikan kekayaan, kok kita bersyukur, dinikmati. Pama bini emati robbika fahadis. Sesungguhnya kalau kamu punya nikmat, tampakkan sama orang.
Nih, saya orang kaya, rumah bagus, mobil bagus, baju bagus, sedekahnya juga bagus. Disebut-sebut itu yang dikehendaki oleh Allah. Jangan udah orang kaya ngeluh aja. Udah kaya korek bener. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Karena kata Allah, Pak hadis disebut-sebut tuh kekayaan kita ditampakkan sama orang. Gue orang kaya gitu loh. Banyak sedekah, banyak nolongin orang, ngebantuin orang. Itu yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau kita punya mobil lebih dari 1, udah 3, takut kena pajak progresif, kita beli mobil lagi pakai nama orang, itu boleh nggak Bang? Ya nyusahin orang. Kamu lihat nggak di TV? Beli mobil yang mahal, Iya. rumahnya di komplek mana? Begitu dia mau dapat bos tuh dari sekolahan, ditolak. Kenapa? Anda punya mobil mewah. Kata bapak itu dari mana? Ternyata ada yang nyolong Pakai nama KTP-nya data, dipulangin. Ini yang salah, nyusahin orang. Kalau Anda kaya, katakan kaya. Karena mama nonton di TV kan, katanya kota orang TV. Yang namanya ada yang pajak mobil sampai 200 jeti. Ya Allah, tuh. Saking mobilnya. Padahal udah bisa beli mobil lagi. Oh iya, ya Allah. Tapi KTP-nya, STNK-nya atas nama orang. Artinya anak nyolong dan nyusahin orang lain. DODOSA. Dosa. Oh tuh dosa ya. Sama untung belum. Enggak. Lu lihat dong, mau lu lihat dong. Jangan sampai Macam-macam. Amit-amit, Pak. Saya tidak akan ngomong yang benar. Saya tidak akan Menyusahkan orang lain. menyusahkan orang lain. Kalau saya punya mobil, Saya punya mobil progresif ditanggung sama saya. atas nama saya. Yang saya belum. lu Saya enggak, artinya Ma. niat Saya lu. tidak akan, Ma. Ngomong yang Ini benar. pelajaran buat yang lain, Ma. Pertama buat Contohnya lewat saya, dulu. jangan bilang belum. Kayaknya punya Tapi di rencana, lu gue jadi curiga sama lu. Enggak, Ma. Jangan belum. Enggak, belum. Tidak Tidak akan. Never, Nah. ever, and never. Sekarang kita jawab pertanyaan dari Gea Kuratua ini. Susah namanya, astagfirullahaladzim. Sok lah. Dea, panggil Dea lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dia. Galau nih, Ma. Ada apa dia? Saya punya saudara yang sangat sombong dan tidak mau berbaur dengan keluarga lain. Secara ekonomi memang keluarganya sukses semua. Anak-anaknya ada yang jadi dokter spesialis, kerja di perusahaan minyak, dan jadi pengusaha. Tapi mereka tidak menghargai saudaranya. Kalau kita silaturahim, seperti tidak dianggap di rumahnya dan seolah-olah kita mau minta bantuan ke mereka. Karena itu kami sekarang malas dan tidak mau lagi silaturahim, Mah. Karena bawaannya sakit hati karena merasa direndahkan. Padahal niatnya kita baik untuk silaturahim. Anda lihat ya dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya wa zinataha wa filaima malum bil amwali wal aulad. Sesungguhnya ketahui oleh kalian bahwa hidup di dunia ini hanya permainan, hanya fata morgana, hanya berandai-andai, berbangga-bangga dengan anak dan harta kekayaan. Jadi kata Allah untuk diketahui oleh kita, dunia ini hanya fata morgana, hanya permainan, hanya angan-angan, kebanggaan punya anak yang banyak, harta yang banyak. Padahal kata Allah, kalau mereka bangga dengan semuanya, ibaratnya seorang petani. Dia lihat, wih, tanamannya hijau, udah tinggal panen. Sawahnya udah hijau. Ternyata oleh Allah dikirim penyakit buat panenannya, buat hama. Menguning semuanya, hancur sebelum dipanen. Bagaimana orang tadi sesungguhnya? Makanya dalam ayat ini Allah menekankan agar kita mengetahui dunia ini hanya permainan, hanya fata morgana yang membanggakan tentang harta dan anak-anak. Oleh karena itu jauhkan kita bangga dengan harta dan anak-anak. Semuanya titipan amanat dari Allah, tapi kita mensyukurinya. Wa may yaskur fa inna ma yaskulin nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman ayat 12. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh dengan syukur kalian. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Kita bersyukur itu berbalik buat kita. Iya, betul, Bang. Allah mah nggak butuh syukur kita. Jadi harta dan anak-anak itu adalah titipan. Hanya permainan, hanya titipan, hanya amanat. Nih dengerin. Mana yang milik kita? Waktu saya diberikan kekayaan, dipakai jalannya Allah ridho nggak? Waktu saya punya suami, diurusin benar nggak kata agama? Waktu saya punya anak-anak mantu, diurusin benar nggak? Itulah amalan yang kita peroleh. Harta bukan milik kita, kekayaan bukan milik kita, ketenaran bukan milik kita, suami anak bukan milik kita, adalah amalan yang kita kerjakan. Makanya kalau Anda dititipin apapun oleh Allah secara keduniaan, maka amalkan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sombong.
Di dalam mendidik anak juga termasuk amanah juga ya, Maya. Betul. Memberikan pelajaran yang baik, memberikan tontonan yang baik. Betul. Jangan asal memberikan tontonan gitu. Ya. Jadi kalau mengasih tontonan Makanya kalau nonton memilah dan memilih layakkah ditonton oleh anak-anak, ada nggak pendidikannya begitu. Jangan sampai hanya kesia-siaan membuang waktu dan kesempatan. Kayak ini ya, Nek, acara yang suka Nenek kasih tahu itu tuh yang Sabtu Minggu 7.30 Oh, ya, di Nek? Antep. Iya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ambil hikmahnya dari acara yang namanya Si Bulan Koki Super. Koki Super. Iya, oke, tonton tuh ya, ajak anak-anaknya nonton Si Bulan Koki Super setiap hari Sabtu dan Sabtu dan Minggu, Minggu tuh. jam 7:30 pagi Ya. di Antv. 7.30. 7.30. Nah, Oke. sekarang nonton ini dulu ya. Nonton Jadi ini. jangan kemana-mana, tetap di rumah, Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nek, Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Nek. Sok. Dari hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam hamba Allah. Galau nih, Ma. Ya naon? Mas, saya punya adik ipar yang ya Allah gayanya selangit. Kalau lagi ngobrol omongannya tinggi banget. Udah kayak orang kaya. Tapi ujung-ujungnya dari omongan dia, dia malah pinjem duit, mah. Saya harus gimana ya, Ma? Nah, orang yang kelakuannya kayak begini hamba Allah banyak. Ngomongnya setinggi langit, sampai gua gedek ngedengerin dia. Kadang-kadang gua pengen pergi aja dah, bosen, gua mah capek. Ya Allah, mendingan ngelonjor dah deh pengen dengerin. Tapi cius. Tapi emang ada orang begitu, tinggi. Biar kita bangga dengan dia. Ujungnya minjem duit. Nah, tuh. Biar dipercaya kali Bang. Andel lo. Nggak usah begitu-gitu amat. Kalau mama sih maunya to the point. Datang butuh apa? Minjem duit sekian. Kalau memang wajar kita kasih. Tapi banyak yang nggak masuk di akal sehat. Baduh punten. Dari mana-mana orang datang. Ada yang punya utang dari Sulawesi 1,5 miliar minta gua yang bayarin. Ya Allah mah. Ratusan juta minta dibayarin. Ntar minjem, ntar bayar sekian. Aduh, emang gue orang kaya, rumah gue aja cuma perumnas. Dia nggak lihat rumah gue. Ya Allah, banyak orang yang gara-gara tuh kartu naon teh? Kredit. Kartu kredit, Gusti. Lu pada punya kartu kredit nggak? Saran mama nggak usah punya kartu kredit. Banyak yang nyusahin. Gue yang nggak punya aja pada didatangin orang ngegeloso di ubin minta dia bayarin. Ya lagi belanja gue nggak tahu. Dia ngutang kita yang bayar. Aneh. Iya. Nah, apa yang Irda katakan itu banyak dan terus terang menyebalkan. Gue mah terus terang aja. Nyebelin. Lu ngomong to the point. Datang butuh duit berapa? Minjem. Nah, cuman punten dalam tanda kutip. Kita banyak keluarga minta ya minta, minjem ya minta. Kalau kita tahu tabiat dia, kasih buat ongkos. Berapa kita relanya? Hitung-hitung sedekah, selesai. Jadi nggak ngarep-ngarep. Oh iya, Nenek ngomong tadi kangen Irda EN. Oh, EN. Irda mah yang di sebelah sana rumah dia. Mirip ya, Nek ya? Cucu gue lu. EN Nur Aini. Nur Aini. Ya. Matanya bercahaya. Nur Aini. Pinter anakku yang satu ini. Apa arti Nur Aini, Badu? Matanya bercahaya, mah. Alhamdulillah. Udah mulai rada pinter nih. Badu. Amin. Kalau Nur Baiti, rumahnya bercahaya. Cahaya di rumah. Kalau Nur Hasanah, cahaya surga. Cahaya yang baik. Cahaya yang baik ya. Nur Jana mah surga ya. Iya. Lu jangan dibilang bagus jadi jelek lu. Iya ya. Pinter ya, Bedu, jadi begitu. Kejadian hidung sih lu mah. Takut bekar hidupnya, Pak. Iya, Biasanya jangan kepanjangan. Iya, Pak. Baik. Ada lagi nggak? Ada kita. Kita doa aja yuk, Nek, yuk. Yuk. Kita berdoa bersama-sama supaya kita jadi orang-orang yang kalau dalam kondisi susah bukannya mengeluh tapi justru berdoa yang banyak sama Allah. Hadis Rasul mengatakan, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dapat nikmat, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia kena musibah dan ujian, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Jadilah orang yang beriman yang ajaib. Jadi kalau lagi dalam kondisi susah, lagi miskin, bersabar. Makanya, Iya, Nek ya. kalau harta lihat ke bawah, kalau ibadah lihat ke atas, itu yang benar. Setan dibalik.
Oh. Harta lihat ke atas, heran ya kuliahnya bareng. Dia udah hebat rumahnya, mobilnya, gelarnya sampai diketek. Harusnya dilihat tuh ibadahnya. Iya, Ma. Kita mah Masya Allah ibadah lihat ke bawah, dia juga sholatnya. Begitu. Kita kalau lihat orang berhasil di dunia, kita semakin taat kepada Allah. Biar di akhirat kita semakin baik daripada dia. Amin. Yuk Nek, kita doa sama-sama yuk Nek yuk. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Syukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat rezeki yang barokah ya Allah. Jadikan kami bersabar dengan musibah yang Kau berikan, dengan ujian yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, karena Engkau berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hindarkan dari hati kami kesombongan, karena sombong adalah milik-Mu ya Allah. Tapi jadikan kami orang yang beriman, yang ajaib. Setiap dapat kesenangan kami bersyukur dan baik buat kami. Setiap kami punya musibah dan ujian kami pun bersabar. Berikan kesabaran yang prima sampai datangnya kematian. Hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan kepada kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mama buat tausiahnya, ilmunya. Nur Aini terima kasih. Nur Aini. Anabawi terima kasih buat musiknya. Dan terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi